Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin pemirsa TV 5 MDI di mana saja berada, alhamdulillah kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita pun wajib untuk menghaturkan rasa syukur kita, baik itu syukur lisan dengan lafadz alhamdulillahirabbil alamin, dan syukur lainnya yang terpenting adalah syukur dalam bentuk perilaku kita sehari-hari. Shalawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriring lafadz sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang saat ini berharap-harap sambil mengemis syafaat dari baginda Rasulullah kelak mendapatkan syafaat dari beliau yaumil akhir kelak. Amin. Hadirin pemirsa TV 5 di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang berbuka puasa hari ini sudah banyak ilmu yang kita lewati dalam praktek ibadah bulan suci Ramadan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama Ustadz Muhammad Sofyan Hadi. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat gitu Ustadz puasanya Ustadz? Alhamdulillah. Aktivitas masih lancar Ustadz ya? Tidak ada yang dipending alasan-alasan puasa gitu. Malah lebih padat ya? Malah lebih padat ini. Alhamdulillah barokah, berarti benar-benar barokah. Seperti acara kita ini Karomah, kajian Ramadan penuh berkah, Ramadanku penuh makna. Bismillah ini Ustadz, kita ngobrol-ngobrol langsung. Beberapa saat Ramadan berlangsung ini ternyata kasus-kasus orang meninggal pun masih terdengar di sekitar kita. Ada keluarga yang berduka dan sebagainya. Itu banyak pertanyaan, ahli waris yang ditinggalkan bertanya-tanya tentang bagaimana status puasanya si mayit gitu Ustadz. Jadi apakah si mayit dianggap punya utang karena sudah tidak hidup di dunia lagi, tanggungannya seperti itu. Monggo Ustaz keterangannya Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara sekalian, pemirsa TV 5 MDI, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali menyampaikan apa yang telah ditanyakan oleh Ustaz Fitrah tadi. Memang kita tidak bisa mengetahui kapan kita akan meninggal Ustaz. Artinya termasuk orang-orang yang diberikan Allah takdir meninggal di bulan Ramadan ini pun tentunya mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung, karena kita tahu di bulan Ramadan ini Allah mencurahkan rahmat maghfirahnya luar biasa, dan juga banyak kita bisa melihat riwayat-riwayat yang menceritakan tentang adanya dispensasi dalam tanda kutip maghfirah Allah luar biasa pada ahli kubur di bulan Ramadan ini. Maka orang-orang yang meninggal di bulan Ramadan tentunya mereka adalah orang-orang yang sangat mendapatkan kasih sayang Allah. Kaitannya dengan masalah ibadah Ramadan, ibadah puasa. Orang yang kemudian meninggalkan puasa Ramadan, mungkin dia sakit sejak sebelum Ramadan, kemudian ini kita puasa sudah dapat berapa? 9 hari saja. 9 hari. Mungkin ada di antara keluarga kita atau kerabat kita yang kemudian mulai tanggal 1 Ramadan sampai hari ini tidak bisa puasa karena sakit. Terus kemudian beliau meninggal di hari-hari Ramadan ini belum sempat melaksanakan ibadah puasa Ramadannya. Maka beliau yang sakit itu tetap memiliki kewajiban puasa sebenarnya. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin", seterusnya sudah kita bahas. Beliau kan punya kewajiban untuk mengganti di hari lain. Jika sakitnya itu memang diprediksi tidak berkepanjangan atau memang masih ada harapan untuk sembuh. Beda dengan sakit yang memang diprediksi dokter itu akan berkepanjangan atau memang tidak ada potensi untuk bisa sehat, itu kan memang fidyah ya. Nah, kita membahas orang yang sakitnya tetap memiliki kewajiban untuk qadha misalnya. Beliau belum sempat puasa, bagaimana puasanya?
dalam keterangan-keterangan kitab fikih, orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakit meninggalkan puasa itu kewajiban puasanya ditanggung oleh ahli warisnya yang ditinggal. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan puasanya itu dibayar dengan fidyah. Fidyahnya tentunya dikeluarkan sesuai dengan kaidah fikih. Kaidah fikih yang paling aman itu, yang paling umum ya, 1 mud itu kan 1/4 sok. Ya, 1 mud 1/4 sok. Kalau kita meyakini 1 sok zakat kita itu ada 2,5, maka 1 mudnya sekitar 6,25 ons. Kalau kita meyakini zakat fitrah kita itu menurut kaulnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i misalnya 2,8 kilo, maka fidyahnya adalah 7 ons, ya 7 ons. Bulatkan. Ya 7 ons. Bahkan sekarang kaul mutaakhir ini ulama-ulama kita menyarankan zakat fitrah itu dibulatkan ke angka 3 kilo kan, biar tidak ada khilaf antara berapa itu. Maka kalau 3 kilo ya yang paling aman fidyahnya 1 mudnya 7,5 on. Sudah tidak ada khilaf itu. Kita khurujul khilaf itu paling aman, 1 mud kita ambil 7,5 on per hari puasa yang ditinggalkan. Nah, fidyah yang dibayarkan karena meninggalkan puasa tadi kapan dibayarkan? Fidyah itu juga ada khilaf membayarnya kapan. Tapi yang paling yang qaul yang muktamad mengatakan fidyah itu harus dibayar setelah ibadah itu dilewati. Misalnya hari ini tidak puasa, maka fidyahnya dibayarkan besok setelah fajar. Oh iya. Setelah fajar itu ganti hari. Ya ganti hari, betul, ganti hari. Atau diakhirkan sekalian nanti di akhir Ramadan. Boleh seperti itu. Boleh, itu boleh. Malah qaul yang lebih lemah itu kalau fidyah itu dibayar di awal. Jadi seolah kayak diniati meninggalkan puasa begitu. Itu yang memang ada pendapat begitu boleh. Ada maksudnya, tetapi lemah, pendapat itu lemah. Itu tentang qadha atau fidyahnya orang yang meninggalkan puasa karena sakit tadi dan dia meninggal dunia. Pendapat yang kedua dengan cara diqadha, bukan difidyahi. Jadi ahli warisnya bisa mengqadha, membayar puasa sejumlah hari yang ditinggalkan. Misalnya 8 hari tidak puasa, sudah nanti setelah Ramadan, setelah Idul Fitri itu salah 1 Syawal, keluarganya ada yang mengqadha 8 hari puasa dengan niatan membayar hutang dari si fulan yang meninggal dunia. Berarti siapa saja boleh mengqadhakan asal niatnya. Nggih. Ya memang utamanya ahli waris, Ustaz. Ahli warisnya. Kalau ke orang lain, nanti kan ada permintaan beban, tolong ya ada tolong. beban sedikit ya. Oke, berarti ya bisa dengan cara fidyah ataupun mengqadha. Ustaz. Tentunya yang diqadha ini puasa yang memang di waktunya wajib puasa ya, siang hari. Kalau misalnya meninggalnya malam tidak ada tanggungan itu ya kan. Iya, berarti kan dia sudah menjalani puasa itu. Berarti alasannya tidak ada. Tidak ada. Berarti dia tidak punya utang, tidak punya utang istilahnya. Ya, tidak punya utang. Oke. Alhamdulillah ini berarti kalau ada yang meninggal nanti para hadirin jadi bisa diantisipasi, jadi bukan hal yang dianggap remeh. Terkadang di masyarakat itu tidak terpikirkan, Ustaz. Kasihan karena sudah sedih yang sudah berkepanjangan, kemudian berbagai tekanan dan sebagainya, lupa. Hal-hal yang seperti ini kadang tidak terpikirkan kalau tidak diingatkan. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Bukannya mendoakan banyak orang mati, Ustaz. Ini ada yang kedua kemudian Ustadz, ini masih kaitannya dengan qadha. Belakangan ini ada juga yang mempermasalahkan dia itu Ramadan kemarin itu punya utang aslinya Ustadz. Baik itu harus diqadha ataupun ditunaikan fidyahnya. Cuman apa alasannya kemudian Ramadan sudah masuk, Ramadan yang baru. Datang Ramadan lagi. Iya, sudah marhabannya Ramadan, tapi tanggungan yang tahun kemarin masih tanggungan belum selesai, Ustaz. Ya. Monggo Ustaz, berikutnya Ustaz. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan ini secara langsung, saya juga akan menyambungkan dengan fidyah. Sebenarnya fidyah itu kan ada beberapa golongan ya yang harus menjelaskan tentang ayat Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin itu, dan bagi orang-orang yang memiliki kesulitan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka dia mengeluarkan fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin ini kan.
Nah, fidyah itu yang pertama kan diperuntukkan untuk tadi orang yang memang sudah uzur ya, usianya sudah lanjut, sudah uzur, dia memang tidak mampu, tidak kuat lah melaksanakan puasa itu. Atau yang kedua orang yang sakit, yang saya sampaikan tadi, sakitnya itu diperkirakan berkepanjangan atau memang tidak ada potensi untuk bisa normal kembali. Yang ketiga, ini bisa kita lihat sehari-hari, misalnya ada seorang ibu yang hamil atau seorang ibu yang tengah menyusui anaknya, dengan catatan kalau dia itu hamil atau menyusui itu kemudian tidak puasanya itu karena khawatir terhadap anaknya, janin yang dikandungnya atau terhadap anak yang masih kecil yang mau disusuinya itu, maka dia harus mengeluarkan fidyah. Kalau rasa khawatirnya hanya kepada anaknya. Tapi kalau khawatirnya itu memang karena tidak puasnya dia itu karena dirinya tidak kuat, karena menyusui atau karena hamil, payah, atau karena dirinya dan anaknya, yang penting ada dirinya juga, maka dia hanya wajib qadha saja. Oh gitu. Ya, tapi kalau dia takut ke anaknya atau ke janinnya, dia wajib qadha plus fidyah. Jadi dua, qadha iya, fidyah dia juga iya. Beda dengan yang tadi yang pertama, orang tua dan orang yang sakit tadi hanya fidyah saja. Karena tidak ada potensi untuk normal ya. Itu hanya fidyah saja. Nah, menyambung itu kaitannya dengan orang yang meninggalkan puasa, Ustaz. Memang ada ya orang-orang yang seperti itu, artinya apa ya? Meremehkan lah istilah, meremehkan, harus nanti aja lah begitu. Jadi dia sebenarnya tidak ada uzur untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan di tahun itu, tetapi dengan dia menunda, akhirnya sampai datang Ramadan tahun berikutnya. Ini bagaimana konsekuensinya? Apakah diqadha? Kalau qadha berapa kali? Apakah qadha fidyah atau apa? Ada beberapa pendapat. Yang pertama, orang yang memiliki tanggungan hutang puasa sampai datang Ramadan berikutnya belum diqadha karena lalai atau sengaja tadi tidak ada uzur, itu dia harus mengeluarkan fidyah 2 kali lipat. Jadi nanti fidyahnya 2 kali lipat. Fidyah yang pertama adalah untuk puasa yang dia tinggalkan. Fidyah yang kedua adalah untuk penundaan yang dia lakukan, kelalaiannya tadi itu. Jadi dua fidyah. Kemudian ada pendapat yang mengatakan kalau dia keberatan membayar fidyah 2 itu, dia boleh diqadha, yang satunya di fidyah. Artinya tidak usah 2 fidyah, 1 fidyah saja tapi dipakai qadha. Ya, dikombinasi. Jadi puasanya tetap diqadhai, kemudian untuk kafaratnya, kelalaiannya dia itu dengan cara mengeluarkan fidyah. Pendapat yang ketiga, pendapat yang paling ringan adalah meskipun dia sampai di Ramadan berikutnya belum sempat mengqadha puasanya, hanya kafaratnya saja, yaitu mengeluarkan fidyah saja. Itu pendapat yang paling ringan. Jadi ada 3 pendapat itu. Untuk keluar dari khilaf, ya kami menyarankan ya diqadha ya di fidyah. Sejumlah bilangan puasa yang dia tinggalkan. Misalnya kalau dia tahun kemarin punya utang 4 atau 5 hari, ya diqadha 4-5 hari plus ditambah fidyah 4-5 hari. Itu biar tidak ada keraguan. Intinya kan dalam ibadah itu kita diperintahkan oleh agama da' ma yuribuk ila ma la yuribuk, kan begitu. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu menuju sesuatu yang pasti atau tidak menimbulkan keraguan. Kalau kita jangan-jangan yang benar ini, yang penting kita ambil yang aman, yang aman saja. Oke. Ini pikiran buruk, keraguan saya nih, Ustaz. Kalau orang yang sudah sampai menunda ketemu Ramadan 1, Ramadan 2, Ramadan 3 belum diqadha yang 1 misalnya itu, Ustaz. Itu apa ya, ini jeleknya, pikiran jelek saya memungkinkan dia menghitung jumlahnya itu, Ustaz. Karena kalau sudah jumlahnya lupa itu bisa kira-kira atau gimana, Ustaz, nanti? Lupa akan hitungan hutangnya begitu. Ya, karena sudah terlalu lama itu, Ustaz. Betul. Tidak usah sampai double Ramadan panjang. Katakan 1 Ramadan ini saja kita lupa, Ramadan kemarin ada orang punya utang, terus mau mengqadha, kemarin berapa ya? Mungkin begitu. Dalam agama ini kita ditekankan ketika kita lupa jumlah hutang ibadah kita yang harus kita bayar itu, ambillah bilangan yang itu membuat hatimu menjadi tenang tadi itu. Misalnya 4 atau 5 ya, 4 atau 5, ambil yang 5.
lebih banyak. Kira-kira sekitar 6 atau 7. Sudah lebihkan saja 8 saja. Andaikan yang betul itu 6 atau 7, maka itulah yang wajib, beban wajib yang harus jenengan tanggung. Sisanya itu tetap akan menjadi ibadah sunnah untuk beliau ini. Jadi kita tidak usah hitung-hitungan dipres begitu, ambil lebih. Ya, intinya seperti itu. Jadi seperti itu. Ini kekhawatiran aja. Dan mudah-mudahan kita doakan ya saudara-saudara kita yang sempat menunda sampai sekian Ramadan belum tuntas itu segera diselesaikan. Iya, beri hidayah oleh Allah dan segera mengkodok atau memfidyahnya itu sebelum numpuknya itu semakin banyak. Betul. Karena semakin banyak tumpukan itu semakin banyak pekerjaan nanti insyaallah. Baik ini Ustadz, terima kasih informasi ilmu fikihnya tentang orang yang sudah wafat di saat dia berpuasa atau saat di bulan puasa, kemudian orang-orang yang menunda qadha puasanya di luar Ramadan sampai bertemu puasa Ramadan selanjutnya. Ini kemungkinan juga akan ada keteledoran terkait dengan jumlah yang ditinggalkan. Mudah-mudahan kita antisipasi mulai saat ini mumpung puasa kita belum selesai. Jadi kewaspadaan ini kita bekali dengan keilmuan. Terus nanti ini yang masalah-masalah gini layak Idul Fitri apa tidak nanti kita bahas menjelang Idul Fitri Ustaz ya. Layak nanti tidak ikut puasa full bahkan malah ikut Idul Fitrinya. Itu nanti akan kita bahas insyaallah menjelang Idul Fitri tahun ini. Sekian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kami ucapkan selamat menunggu berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Al-Fitr Arufai undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.